Video operasi Frontend. Penguji kulit pintar A5. 1. Menyalakan. Dari atas ke bawah, perangkat ini memiliki port kabel input HDMI High Definition, 2 port USB, port Ethernet, port daya, dan saklar daya. Pertama, sambungkan kabel daya ke port daya. Kemudian, nyalakan saklar daya dan tunggu perangkat melakukan booting. 2. Menghubungkan ke Wi-Fi. Pertama, geser ke bawah dari atas layar, lalu tekan dan tahan ikon Wi-Fi untuk membuka halaman pengaturan Wi-Fi. Pilih jaringan Wi-Fi dengan sinyal paling kuat, masukkan kata sandi, lalu ketuk sambungkan. 3. Mengaktifkan perangkat baru. Setelah jaringan terhubung, kembali ke layar beranda. Buka aplikasi Skin Center. Sebelum penggunaan resmi, login dengan email Anda untuk mengaktifkan aplikasi. Harap perhatikan untuk keluar mode percobaan dengan segera, karena catatan analisis kulit di mode percobaan hanya disimpan selama beberapa jam. Pilih mode uji coba untuk masuk ke halaman beranda. Setelah masuk halaman beranda, Anda akan melihat carousel di atas dan diikuti oleh arus pedoman wajib. Dibaca untuk penyalaan video petunjuk dan video fungsi. Ketuk ikon pertama di sudut kanan atas halaman beranda untuk melihat perangkat saya. Lalu ketuk ikon kedua untuk menyesuaikan parameter. Ketuk tombol tas kulit pintar di bawah untuk mengambil foto wajah. 4. Buat file baru. Ketuk tas kulit pintar di bawah untuk masuk halaman manajemen profil. Ketuk buat profil baru. Masukkan nama pengguna, pilih jenis kelamin, masukkan usia, lalu nomor telepon yang benar. Ketuk simpan untuk menyelesaikan. Profil yang baru dibuat akan muncul di atas halaman manajemen profil. Ketuk kotak pencarian di atas untuk dengan cepat menemukan pelanggan dengan mencari nama atau nomor telepon pelanggan. Ketuk profil pelanggan yang baru dibuat, dan Anda dapat mengedit informasi pribadi pelanggan di sebelah kiri, di kanan. Anda akan menemukan perbandingan yang menganalisis dan membandingkan hasil sebelum dan sesudah perawatan pelanggan. 5. Fotografi 3D. Ketuk mulai analisis kulit untuk membuka halaman pengambilan gambar. Selama pengambilan gambar, sejajarkan garis tengah dengan pangkal hidung. Instruksikan subjek untuk menutup matanya. Meletakkan dagu di bantalan dagu dan dahinya di bantalan dahi. Ketuk wajah depan untuk memulai. Setelah mengambil gambar wajah positif, 5 gambar akan muncul cahaya putih, polarisasi negatif, polarisasi positif, wood legal, dan UV. Ketuk wajah kiri untuk membuka halaman pengambilan wajah sebelah kiri. Subjek harus menggerakkan kepalanya 45 derajat ke kanan, memaparkan sisi kiri wajahnya. Pastikan sedikit sisi kanan tetap terlihat, agar sistem dapat mengenali wajah. Jika pengambilan gambar wajah kiri tidak diperlukan, ketuk selesai. Setelah mengambil gambar wajah kiri, 5 gambar akan muncul cahaya putih, polarisasi negatif, polarisasi positif, wood legal, dan UV. Ketuk wajah kanan untuk membuka halaman pengambilan wajah sebelah kanan. Subjek harus menggerakkan kepalanya 45 derajat ke kiri, memaparkan sisi kanan wajahnya. Pastikan sedikit sisi kiri tetap terlihat agar sistem dapat mengenali wajah. Jika pengambilan gambar wajah kanan tidak diperlukan, ketuk selesai. Setelah mengambil gambar wajah kanan, 5 gambar akan muncul cahaya putih, polarisasi negatif, polarisasi positif, wood legal, dan UV. Ketuk selesai untuk masuk halaman. Tampung gambar. 6. Tampung gambar. Setelah unggahan dan analisis selesai, sistem akan menghasilkan 8 gambar. Cahaya putih, polarisasi negatif, polarisasi positif, wood legal, UV, peta pigmen merah, peta coklat, dan peta putih. Jika wajah kiri dan wajah kanan diambil gambarnya, Anda bisa mengetuk tombol yang sesuai di kanan bawah untuk beralih di antaranya. Ketuk tombol fitur yang berbeda di bilah
Horizontal di bawah layar untuk beralih antara fitur-fitur deteksi yang sesuai. 7. Pemeriksaan dangkal. Halaman pemeriksaan dangkal dapat menganalisis 9 indikator kulit. Bagian pertama adalah halaman kadar air kulit. Halaman kadar air kulit akan menunjukkan nilai kelembapan dahi, wajah kiri, wajah kanan, dan dagu. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Ketuk melaporan detail di bawah untuk masuk ke antarmuka. Bagian pertama adalah analisis masalah. Dan analisis masalah yang berbeda akan muncul di level yang berbeda. Bagian selanjutnya merupakan saran perawatan kulit harian yang dibagi menjadi 3 aspek di rutinitas perawatan kulit setiap hari dan gaya hidup. Bagian selanjutnya adalah rekomendasi program dan rekomendasi program yang berbeda akan muncul di level yang berbeda. Ketuk gambar mini untuk memperbesar atau memperkecil untuk melihat gambar. Lalu ketuk teks di sisi kanan gambar mini untuk melihat detail produk. Ketuk lebih melihat rekomendasi produk pada 5 level A, B, C, D, dan E. Pedagang dapat masuk atau mengubah produk dan proyek yang disarankan sesuai dengan URL backend. Setelah mengetuk tombol kembali, pindai kode QR di bawah dengan ponsel Anda untuk melihat dan mencetak laporan H5 seluler. Bagian kedua adalah halaman sebum. Dengan menggunakan sinar polarisasi positif, sekresi sebum di permukaan kulit dapat dianalisis. Algoritma menyoroti area dengan sekresi sebum berlebihan dalam fluoresens kuning, memberikan tampilan distribusi sebum pada wajah yang lebih jelas. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa sisi kiri dan sisi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada melaporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian ketiga adalah halaman pori-pori. Pada sinar polarisasi negatif, permukaan kulit dapat diperiksa untuk pori-pori yang diperbesar. Algoritma menggelapkan area dengan pori-pori yang diperbesar, menjadikannya lebih terlihat dan lebih mudah untuk diidentifikasi pada wajah. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa sisi kiri dan sisi kanan wajah. Ketuk label untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Seperti di atas, ketuk pada melaporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian keempat adalah halaman komedo hitam. Pada sinar polarisasi negatif, komedo di zona T disebabkan oleh pori-pori yang dipenuhi. Sebum dapat diamati. Algoritma menggelapkan area dengan komedo, menjadikan distribusi komedo di hidung lebih jelas. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa sisi kiri dan sisi kanan wajah. Ketuk label untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Seperti di atas, ketuk pada melaporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian kelima adalah halaman pigmen superficial. Area ungu mewakili titik pigmentasi. Wajah yang terdeteksi oleh algoritma diuraikan dengan kurva poligonal. Deteksi ini menghindari mata dan bibir untuk mengurangi interferensi dari bulu mata dan rambut di sekitar bibir. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa sisi kiri dan sisi kanan wajah. Ketuk label untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Seperti di atas, ketuk pada melaporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian keenam adalah halaman bintik-bintik campuran. Gambar bintik-bintik campuran menampilkan titik pigmentasi pada permukaan kulit. Pada sinar polarisasi negatif, distribusi titik campuran terlihat dan algoritma menyoroti titik pigmentasi wajah dengan blok warna coklat. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa sisi kiri dan sisi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada melaporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu.
Bagian ketujuh adalah halaman jerawat. Pada sinar polarisasi negatif, distribusi jerawat pada kulit dapat diamati. Algoritma menandai area jerawat dengan lingkaran biru. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa sisi kiri dan sisi kanan wajah. Ketuk label untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Seperti di atas, ketuk pada melaporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian ke-8 adalah halaman penghambat kulit. Gambar penghalang kulit menampilkan masalah kulit berwarna merah dan distribusi kapiler yang pecah-pecah. Pada sinar polarisasi negatif, kesehatan penghalang kulit dapat diamati. Area kemerahan menunjukkan penghalang kulit yang rusak, yang mana dapat digunakan sebagai referensi untuk menilai sensitivitas dan radang kulit. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa sisi kiri dan sisi kanan wajah. Ketuk label untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Seperti di atas, ketuk pada melaporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian ke-9 adalah halaman keriput. Gambar keriput menunjukkan tekstur kulit yang kasar. Pada sinar polarisasi negatif, tekstur permukaan kulit dapat diamati. Algoritma mengidentifikasi keriput pada wajah dan menandai 5 area kerutan pada kulit. Garis dahi, garis hidung dorsal, garis di sekitar mata, garis kerutan tawa, dan lipatan nasolabial dengan garis hijau pendek. Semakin garis tidak berlanjut, makin kasar kulit. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa sisi kiri dan sisi kanan wajah. Ketuk label untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Seperti di atas, ketuk pada melaporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. 8. Pemeriksaan mendalam. Halaman pemeriksaan mendalam dapat menganalisis 8 indikator kulit. Bagian pertama adalah halaman porfirin. Titik fluoresens oranye merah mewakili distribusi porfirin. Porfirin merupakan metabolit dari mikroorganisme. Mikroorganisme wajah dari tubuh manusia, utamanya dibagi menjadi jerawat, Propionibacterium dan Malassezia. 2 mikroorganisme dapat memperburuk jerawat. Ini dapat digunakan sebagai referensi untuk diagnosis jerawat. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa sisi kiri dan sisi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada melaporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian kedua adalah halaman pigmen dalam. Keseluruhan area hijau dari gambar mewakili sinar UV, sementara area biru adalah titik pigmentasi wajah yang diidentifikasi oleh algoritma diuraikan dengan kurva poligonal. Titik hitam atau bercak hitam atau coklat mewakili pigmentasi kulit. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa sisi kiri dan sisi kanan wajah. Ketuk label untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Seperti di atas, ketuk pada melaporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian ketiga adalah halaman bintik coklat. Keseluruhan warna coklat kulit, utamanya mencerminkan warna kulit. Orang dengan warna kulit yang lebih gelap atau tingkat hemoglobin yang lebih tinggi cenderung menunjukkan pigmentasi yang lebih gelap. Area dengan pigmentasi yang lebih terkonsentrasi ditampilkan lebih padat dalam gambar. Halaman ini memiliki kursor geser yang memungkinkan perbandingan masalah pigmentasi kulit yang lebih jelas pada sinar polarisasi negatif dan sinar coklat. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa sisi kiri dan sisi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada melaporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian keempat adalah halaman peta panas pigmen. Peta panas pigmen memungkinkan Anda menampilkan distribusi pigmentasi kulit yang lebih mendalam.
Algoritma mengidentifikasi distribusi pigmentasi pada wajah dan menampilkannya sebagai peta panas. Warna yang berbeda menunjukkan distribusi titik, tahi lalat, dan bekas luka pada sinar polarisasi negatif. Merah mewakili pigmentasi parah, kuning menunjukkan pigmentasi sedang, hijau menunjukkan pigmentasi ringan, dan biru mewakili kulit normal. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa sisi kiri dan sisi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian kelima adalah halaman peta. Sensitivitas merah. Pada sinar polarisasi negatif, peta kemerahan menunjukkan warna merah dangkal pada kulit dan distribusi kapiler yang pecah. Kedalaman warna latar belakang terkait dengan warna kulit secara keseluruhan. Yang mana individu dengan hemoglobin yang lebih sedikit menunjukkan warna yang lebih cerah. Halaman ini memiliki kursor geser yang memungkinkan perbandingan masalah pigmentasi kulit yang lebih jelas pada sinar polarisasi negatif dan sinar merah. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa sisi kiri dan sisi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian keenam adalah halaman pendeteksi suhu tubuh. Peta panas sensitivitas didasarkan pada distribusi kapiler subkutan, di mana area yang lebih sensitif cenderung memiliki konsentrasi kapiler yang lebih besar. Dalam sinar polarisasi negatif, kemerahan dan jerawat yang terlihat menunjukkan area sensitif. Algoritma menggunakan warna yang berbeda untuk menampilkan berbagai tingkat sensitivitas dan distribusinya pada kulit. Merah menunjukkan radang parah, kuning menunjukkan radang sedang, hijau menunjukkan radang ringan, dan biru menunjukkan kulit normal. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa sisi kiri dan sisi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian ketujuh adalah halaman agen fluoresken. Agen fluorescence ditampilkan sebagai sinar biru cerah, seringkali dalam potongan besar. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa sisi kiri dan sisi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. Bagian ke-8 adalah halaman kolagen. Garis kecil putus berwarna putih dalam. Gambar menunjukkan hilangnya kolagen dan putusnya serat elastis. Ketuk tombol nilai di paling kanan untuk memunculkan kotak dialog analisis data. Anda dapat mengetuk tombol di bawah nilai untuk memeriksa sisi kiri dan sisi kanan wajah. Seperti di atas, ketuk pada laporan detail. Di bawah untuk melihat laporan individu. 9. Prediksi kulit. Simulasikan status penuaan dan serat. Slider untuk menampilkan efeknya. 10. Diagram anatomi. Dengan menggunakan cahaya putih, cahaya terpolarisasi, dan sinar UV, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah kulit, baik perbandingan horizontal dan vertikal tersedia. Dan Anda bisa beralih antara sisi kiri dan kanan wajah dengan mengetuk tombol yang sesuai di bawah ini. 11. Pelaporan komprehensif, profil pribadi pelanggan, dan skor. Campuran ditampilkan di atas. Bagian pertama adalah gejala individu. Sebelah kiri adalah kandungan kelembapan, dan kanan adalah skor tunggal. Hanya yang memiliki skor di bawah 60 poin akan ditampilkan di bagian radar. Bagian kedua merupakan analisis perbandingan yang hanya dibandingkan dengan waktu terakhir. Jika Anda hanya mengambil gambar sekali, hanya bagian garis indikator tunggal yang ditampilkan, yang mana dibagi menjadi 5 level A, B, C, D, dan E. Usap ke bawah untuk menampilkan analisis masalah. Saran perawatan kulit harian, rekomendasi program, dan laporan H5 seluler dari 8 indikator deteksi dangkal dan 8 indikator deteksi mendalam. Ketuk tombol cetak pertama di sudut kanan atas untuk masuk halaman cetak, dan Anda dapat memilih ukuran kertas
Warna tinta, arah kertas, baik untuk mencetak di kedua sisi dan nomor halaman. Ketuk tombol unduh dokumen PDF di sebelah kanan untuk mengunduh versi elektronik laporan komprehensif. 12. Analisis perbandingan. Anda dapat memilih gambar yang diambil di dua waktu berbeda untuk membandingkan indikator kulit, memberikan gambaran yang jelas dari efek perawatan kulit, mendukung peralihan antara indikator masalah kulit yang berbeda, dan beralih antara gambar wajah kiri dan kanan. Antarmuka analisis komparatif memiliki 3 mode: perbandingan horizontal, perbandingan vertikal, dan perbandingan multi-item. Ketuk ikon kedua di sudut kanan atas halaman untuk kembali ke halaman beranda, lalu ketuk ikon ketiga untuk kembali ke halaman sebelumnya. 13. Pengaturan. Ketuk ikon pertama di sudut kanan atas halaman beranda untuk masuk halaman perangkat saya, tempat Anda dapat melihat versi saat ini. Nomor seri, bahasa, dan deteksi jaringan. Ketuk ikon pertama di sudut kanan atas untuk kembali ke halaman beranda, lalu ketuk ikon kedua di sudut kanan atas halaman beranda untuk kembali ke halaman penyesuaian parameter. Parameter individu, jika disesuaikan, hasil tes. Lanjutan untuk pelanggan spesifik ini akan disesuaikan secara umum akan sejajar dengan penyesuaian yang dilakukan oleh pemilik toko. Ketuk profil pribadi pelanggan dan geser kursor untuk menyesuaikan satu nilai atau beberapa nilai pelanggan. E merupakan mode otomatis dan MT merupakan mode manual. Jika Anda ingin kembali ke nilai dalam mode AI, ketuk kembalikan pengaturan default di bawah. Parameter keseluruhan, jika disesuaikan, hasil tes. Lanjutan untuk semua pelanggan akan secara umum akan selaras dengan penyesuaian yang dilakukan oleh pemilik toko. Geser kursor untuk menyesuaikan keseluruhan satu nilai atau beberapa nilai. E merupakan mode otomatis dan MT merupakan mode manual. Jika Anda ingin kembali ke nilai dalam mode AI, ketuk kembalikan pengaturan default di bawah. Nonaktifkan parameter. Setelah menonaktifkan opsi parameter, fungsi penyesuaian akan dinonaktifkan. Semua data tes akan ditampilkan di data aktual pelanggan.